A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi jami'il ulumi fid dharain. Amin. Wa yastagilu, dan sibuk siapa muta'allim. Wa yastagilu, dan sibuk siapa muta'allim. Ya itulah. Wa yastagilu tuh fi'il mudharik itu baru nasab hukumnya kalau dimasuki amil nasab kan. Nah, di situ wa yastagilu lah. Fi'il mudharik kalau itu lah. Kada ada amil nasab kan. Lucu bang itu. Lucu bang. Yastagilu. Yastagilan nasab nih. Kemana atapnya menasab Sumayyah Pazu berapa? Oh istagila. Rakawa bang. Istagilu bang itu. Kata bang istagila. Wa istagilu, dan sibuk atau menyibukkan siapa muta'allim. Nantinya maulah supaya ada gebian. Jangan nganggur. Bisyarhi tilkal mahfuzat. Bisyarhi dengan mensyarah. Mensyarah ini kalau bahasa kami di dalam kuliahan namanya maulah resum. Resum itu ketika kita sudah belajar. Nah, yang sudah kita belajar tadi dikomentari. Kita komentari sendiri. Hatam kitabnya. Setelah hatam kitabnya, kita baca ulang. Habis baca ulang, kita pahami. Memahami tadi dengan dibaca terus ulang. Biasanya antum membaca kalimat wa yastagilu ini sampai watasil ini. Sampai berapa kali ingat, berapa kali blik. Sampai paham. Oh, maksudnya kayak ini. Nah, lalu di dalam maksud kita tersebut, pasti ada benak yang kita pahami, yang ilustrasi atau gambarannya. Nah, kita situ beri komentar. Itu namanya mensyarah. Meresum. Ulama itu banyak itu. Di antaranya kitab-kitab At-Taqrirat As-Sadidah. Itu 2 jilid. Bab ubudiyah dan bab munakahat dan muamalah. Itu kan. Buyuk lawan munakahat. Itu terlahir Syekh Al-Habib As-Sayyid Ahmad Al-Qaf kalau salah. Belajar dengan gurunya Syekh Sayyid Zain bin Smith Al-Maki. Belajar dengan gurunya satu kitab fikih. Satu kitab fikih ini. Setelah belajar tadi banyak faidah catatan guru, napa-napa penjelasan guru dicatat beliau. Dari catatan guru tadi menjadi 2 biji kitab. Andalnya 3 jari ini. At-Taqrirat As-Sadidah. Semua anak pondok pasti tahu. Semua anak pondok pasti pernah belajar. Antum kada tahu mungkin karena belum belajar. Itu populer. Hatta di dalam kuliahan itu dipakai kami. Kitab At-Taqrirat As-Sadidah. Itu diambil dari komentar yang dijelaskan oleh si guru, dicatat oleh si murid, lalu jadi kitab. At-Taqrirat As-Sadidah namanya. At-Taqrirat beberapa komentar As-Sadidat yang cemerlang, yang penting. At-Taqrirat As-Sadidah. Kandel kitabnya. Sebutingnya kayak ini nah. Kandalnya mungkin nih. Sebutingnya kayak ini kandalnya. Nah, kayak ini. 3 jarian. Jadinya ada 2 jilid. Itu dipakai di mana-mana kitabnya. Pengarangnya masih hidup. Umurnya kada sampai 60-70 sampai belum. Paling 50 tahun. Di Makkah sana masih hidup, tapi sudah menjalar, sudah tersebar dah kitabnya tuh, sudah banyak dihatamkan orangnya. Nah, itu ngarannya mensyarah atau meresum, membuat komentar. Tilkal mahfuzati,
beberapa hafalan tersebut. Mensyarah tilkal mahfuzati, beberapa hafalan tersebut. Kan semalam dianjurkan seorang santri itu ingin menghafal daripada pan-pan keilmuan, baik hadis, baik usuluddin atau usul fikih. Usul fikih itu perlu harus dihafal. Pencetus usul fikih itu bukan Imam Malik, bukan Imam Hanafi, bukan Imam Hambali, tapi pelopor pertama adalah Imam Syafi'i. Tidak lahir usul fikih itu kecuali di Imam Syafi'i. Usul fikih itu satu kalimat kata, penjabarannya sampai beberapa, penjelasannya daripada satu kalimat ini sampai beberapa halaman. Ada kitab namanya Al-Bahsu wan Nadhair. Kadal banyak kawid fikihnya. Satu kata di dalam fikih ad-daruratu tubihul mahzurat. Itu ngarannya kaidah fikih. Sesuatu yang semula dilarang diperbolehkan. Nah, ya, ad-daruratu, kedaruratan, sesuatu yang mengalami darurat itu mengakibatkan sesuatu yang semula dilarang menjadi boleh. Itu fikih. Itu beraspek kepada semua kondisi. Aspek semua ini. Ketika orang itu paham usul fikih, inya nyaman beragama. Contoh, aneh gini. Anak kemana-mana pasti bawa kitab. Hatta ke pasaran bawa kitab. Nah, kadang-kala ada satu momen pas hujan. Mau aku anda aja aku kitab kono di muka, di buka kandaran lah, di maksudnya di gentongan itu. Basah ini tas nih. Sedangkan di hujan, kalau awaknya turun gitu nah, turun ke betis. Tas itu ada masuk. Dah, buat melapak. Menurut seorang komentar, orang-orang lain komentar, wah, terduduki. Ya menurutmu, ini darurat. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Pertama, tuh bro. Yang kedua, anak baca dalam kitab Qimatuz Zaman, seorang ulama, anak ingat namanya. Beliau kemana-mana membawa kitab, dan kitabnya kurasan tuh yang bercurai. Di mana beliau mandak macam-macam. Ada di tangan baju mandak, ada di selipan sepatu mandak, ada di baju mandak. Banyak. Apakah itu membuat berarti kada badab? Iya, mungkin bagi antum kada badab. Tapi kada badaban mana? Beliau yang kemana bawa kitab, walaupun kadang-kadang kada badab, ketimbang antum kada suruh baca kitab, nyambat kada badab. Ketimbang bawa kitab. Itu pahamnya. Ini sudah kada tapi beramal, nyambat pulang. Pengarannya beragama. Udah, bagi orang, wajar ya, duduk kitab aja. Menurutmu, antum nang jarang mau kitab. Itu. Sebagian orang akan kaku di dalam memiliki pandangan ketika inya mempunyai wawasan sedikit. Antum ketika banyak sedikit pengalaman, maka banyak menyalahkan orang. Terus ala masyayikhi, atas beberapa guru. Jadi menulis faidah, menulis catatan, menulis komentar, menulis penjelasan guru itu turun temurun dari bahari dah. Dari dulu sudah diajarkan kepada murid-muridnya itu mencatat apa yang disampaikan guru itu dicatat. Anak dari dulu. Jadi dulu sudah catat apa-apa yang dari guru itu dicatat. Kadang kayak ini, apa yang ada dalam kitab, apa yang ada disampaikan di guru di penjelasannya itu kada ada di kitab. Kayak analogi, kayak percontohan yang Ana sebutkan tadi, itu antum kada akan dapat di kitab tasawuf. Kada akan dapat itu. Adanya iya di penjelasan guru. Itulah pentingnya seorang murid jangan lepas tangannya dari pulpen dan dari buku. Jangan ketika dobit aja baru dipakai tangan. Ketika ada maklumat, faidah, catatan guru yang penting itu dicatat juga.
Itu harusnya. Wal yahdar, dan hendaknya waspada siapa muta'allim. Wal yahdar, dan hendaknya waspada siapa muta'allim. Minal i'timadi, terhadap bersandar, berpegangan, bertumpu. Fidzalika, di dalam tilkal mahfuzat. Fidzalika, di dalam tilkal mahfuzat. Minal kutubi, dari beberapa kitab. Ibtidaan, zorof, di permulaan. Ai fi ibtidaan, namanya naz'ul khafid, membuang huruf jar. Bal, bahkan, justru, ya'tamidu, berpegangan, bertumpu, bersandar. Siapa muta'allim fi kulli fannin, di dalam setiap pak atau pelajaran. Pan itu pak atau pelajaran artinya. Man, akan orang, huwa, yang bermula man, huwa, yang bermula man. Jadi huwa di situ pertama jadi sila, kedua jadi mubtada, ketiga jadi aid. Setiap setelah isim mausul, setelahnya isim domir, maka isim domir tersebut jadi sila, jadi mubtada, sekaligus jadi aid. Nah. Ahsanu, ialah paling bagus. Ahsanu ini namanya isim apa? Isim tafdil. Ahsanu, ialah paling bagus, makanya di sini barisnya ahsanu. Ini namanya ismul ladzi la yansharif, isim yang tidak bertanwin. Apa penegak tanwinnya? Penegak tanwinnya adalah wazan fi'il. Isim yang berwazan seperti PL, yaitu PL-nya af'ala. Nama orang Ahmad, nama orang Aswad misalnya, hitam. Nama orang Abyad misalnya, warna-warna tuh, asfar, abyad, akhdar, apalagi aswad, abyad, akhdar, asfar. Nah ini gini, kenapa besarnya? Nah itu tuh isim tabdil. Ahsanu, akramu, itu kada mau ahsanun, kada mau. Nah, jangan disangka ahsanu itu berdepar kepada ta'liman, kacau, kada mau. Itu namanya isim tabdil. Nah, antum kalau bingung ahsanu, napa nih tanda isimnya, kada tahu, dicatat benar ya. Jangan ketika kada paham antum abaikan, antum indahkan. Momen-momen nangka itu, kalau antum kada biarkan, kalau antum kada ikat pemahaman tadi dengan ditulis, makanya akan buka. Al ilmu kasaidi, ilmu itu seperti binatang buas. Binatang buas antum dapat misalnya elangnya warna biru, jual nih Jermael 2 singgi nih, ada mungkin 2 singgi. Apakah antum biarkan gitu aja, padahal di muka ada peluang, udah jeret lah menuani ya. Nah, bukanya, nah itu pun ilmu harus dicatat. Kalau paham itu dicatat. Ta'liman, apanya? Pengajaran. Jadi kalau ada isim hukumnya nasab berada setelah isim tabdil, jadinya tamyiz. Ta'liman, apanya? Pengajarannya. Lahu, terhadapnya fan. Lahu, terhadapnya fan. Maka di sini musannif memadahkan lawan kita, Syekh Zaini Dahlan, Syekh Hasyim Asy'ari. Jasidin, kalau nya antum hendak bisi pak,
Artinya belajar satu bab ilmu, maka carilah seorang guru yang bagus dalam pengajarannya. Ketika guru itu bagus dalam pengajarannya, maka hanya ambil. Kalau yang ada bagus, tidak usah. Jangan langsung masuk ke sini majelis ini, masuk imam, masuk beritaan. Waksaru dan paling banyak. Tahkikon apanya? Telitinya. Tahkik itu teliti. Telitinya. Pihi padanya fan. Aksaru isim tabdil. Kada betanwin. Nah. Aksaru itu di dalam barisnya boleh cuma 2. Di dalam i'rab boleh aksaru, boleh aksara. Ada mau aksari. Tapi di sini aksaru barisnya. Atapnya kemana aksaru nih? Ke ahsanu. Tahkikan apanya penelitiannya atau telitinya? Pihi padanya fan. Teliti di dalam maupun di dalam barisnya, di dalam pengertiannya, di dalam pemahamannya, atau di dalam harokatnya harus teliti. Wa yura'i dan menjaga siapa muta'allim, merawat siapa muta'allim, menjaga, merawat, memelihara fi masyayikhi di dalam masyayikh. Masyayikh ini jamak daripada syekhun, syekhani, masyayikh. Talabatana apa itu? Ini nah. Di salawat busra Pak. Nama masyayikhnya apa? Wa talabatana wa talibatina. Lain. Kenapa ini dah? Masyiruna biha ahlana wa auladana wa kull apa? Wa ahlana wa auladana wa jami'a masya ikhina. Banyak nyambat wa masya ikhina. Ada mau ye wa masya ikhina. Ye pakai ya. Ya barisnya kasroh. Wa masya ikhina. Nah itu. Masyayikh. Ini kalimatnya. Tahkiknya gitu. Tahkik itu kayak itu tahkik. Anak setiap baca sholawat di nang tuh. Anak baca ada jenisnya. Nah asapullah rabbul baraya tuh. Anak pasti memperhatikan makhrajul hurufnya. Dan memperhatikan panjang hadapnya. Antum baca ini. Astagfirullah rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa fiqni amalan maqbula. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Maulana Muhammadin. Ada dama itu ada panjang. Ada dama itu ada panjang. Ada dama. Artinya ada dama fi ilmillahi sholatan. Sholatan tuh lahnya yang panjang, bukan soalnya panjang. Ada dama fi ilmillahi sholatan. Daimatan. Danya panjang. Daimatan bidawami mulkillahi. Nah, ini banyak. Karena berdalih ukhra Pak, salawat tuh boleh aja. Kayak itu ya berdalih. Antum enggak ada paham. Nah, itu namanya tahkik. Antum berdalih kayak itu. Di ulama-ulama tawakan beragam bacaan kita. Nang Suban ini siapa anak? Bukan antum, gurunya Suban. Siapa aja guru kamu aja. Nah, itu kalau secara langsung antum merendahkan guru tadi. Tapi kebalikannya, antum bisa potensi, antum punya kuasa atau bahasa ininya kuasa tuh ngaranya kultivasi. Tahu kultivasi lah. Bila kata kultivasi, skill orang. Lain skill. Antum bisa skill, bisa kemampuan. Ketika antum misalnya baca kitab nih, antum punya kemampuan mampu mengembalikan domirnya dengan tepat yang orang di luar sana belum tentu, maka tidak secara langsung antum yang berbuat kayak itu akan mengagungkan kepada gurunya. Antum pasti menilai, siapa ini gurunya? Tapi kebalikannya, coba antum nggak bisa, gagal antum. Gurunya memang hebat, tapi gagal di antumnya. Ampun beri apa-apaan, gurunya akan menjadi terhinakan.
I-nya cuma bisa membangga-banggakan gurunya di mulut, bukan di kemampuannya. Apa buat orang itu? Apa boleh buat? Antum nih kita bisa, anak si guru anak ngajar, anak ngajarkan ke antum. Tidak secara langsung, ketika antum melihat anak misalnya, wah haratnya si dia, oh anak ada harat, yang harat tuh gurunya, bisa menelurkan seorang murid yang kayak ini. Nah anak pun akan menjadi bangga ketika anak bisa murid kayak antum yang berbakat di dalam bisa pulang menelurkan, tahu menelurkan lah, membuahkan pulang, membacakan kitab ini ke orang lain. Jangan sampai di anak aja, cuma di antum berarana ya. Nah jangan sampai. Tapi ini pesan untuk kain abang. Mungkin itu ada mungkin bacaan ke orang deh. Belibet benernya, oh belibet lah. Tahu baca seorang aja seberes nggak lah. Wa yura'i dan menjaga siapa muta'allim fi masyaikhi di dalam beberapa guru ad-dina akan agama. Yang salah baca lah, kalau daina itu hutang artinya. Kalau dina agama, daina hutang. Di dalam Al-Quran bukan surah, ayat yang paling panjang itu asalah ayat masalah hutang. Satu halaman full. Satu halaman itu full. Maksudnya ayatnya tuh mulai sini ayatnya sampai sini. Kalau kayak saya kan sini, misalnya ada sini duanya, 2 baris atau 3 baris. Ini gak ada. Mulai sini sampai ujung, hanya di ayatnya. Ngal itu menghafalnya. Kalau ada salah awalannya tuh apa ya? Lupa nah. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma. Itu Al-Baqarah. Anak pernah hafal ya Bang lah. Bukan hafal Quran, pernah menghafal. Tapi atau ingat Bang lagi ini. Lanjut, wal ilma dan ilmu. Dijaga ilmunya. Dengan apa? Dibaca. Ilmunya itu dibaca. Wadina tuh din itu menjaga agama itu ya diamalkan. Ingat lagi, mengamalkan ilmu tuh semampunya. Antum bisi kitab misalnya ratusan kitab. Apakah antum mampu semuanya kitab tuh antum mengamalkan semuanya? Mun orang semuanya itu harus mengamalkan dulu. Harus nih, mengamalkan tuh harus. Ada di disclaimer yang mampu aja, tapi harus semuanya. Ada orang yang berdakwahnya. Kenapa? Si pendakwah gini mungkin belum mengamalkan ilmunya. Yang nyuruhnya baca salawatnya ini. Ini mungkin belum mengamalkan juga. Banyak itu. Wasyafaqata dan empati lah. Empati itu effort. Kalau tahu effort juga perhatian barang. Kalau kada tahu perhatian kasih sayang barang. Kasih sayang tuh ini. Antum misalnya main kawan ini mendobit pulpennya macet, antum kada saru pada kawannya. Nah ini ngaranya syafaqah, empati namanya. Tidak butuh kata-kata tapi butuh bukti nyata aja langsung nih. Dulu nih kawan, anak setiap debit pulpen nemu sebuting pasti ada 3 nah. Dan pulpennya ini paling gak ada 2 buting sudah berbuka. Ini anak. Kenapa? Takutnya ini. Nonton debit, langsung ganti. Kenapa? Punya membukannya, membuang waktu ulang. Berapa detik kita buang. Gitu. Itu kami lihat di dalam kitab Adabul Alim kitab Qiyamatuz Zaman tuh itu ulama. Saking menghargainya waktu. Kita makan aja boleh lembut ini. Nah, makan aja menghabiskan waktu berapa jam. Belum lagi kena menyiapkan makannya. Belajarnya sakit ya lagi. Doanya han alim. Belajarnya uler. Berkahnya hana seumur hidup. Nah, lucu ini. Wa ghairaha dan selainnya ad-din wal ilma wa syafaqah. Wa ghairaha dan selainnya ad-din wal ilma wa syafaqah. Wal ya'khudh dan hendaknya mengambil
Siapa muta'allim minal hibzi daripada hafalan, wasyarhi dan mensyarah. Mensyarahnya ya tadi nyebutkan tadi mentakrir, bisa juga menyebut meresum. Resum itu tulisannya resume, meresum. Bisa juga ma akan sesuatu. Mbah Maimun Zubair bisi kitab namanya Takrirat, kitab-kitab tauhid. Takrirat Tutubah. Ada ulama kita, gurunya guru kita, anak sanad anak nyambung kepada Taufik Sidin, sanadnya nyambung kepada Kiai Salahuddin Munsib. Kiai Salahuddin Munsib itu nyambung sanadnya kepada Syekh Maimun Zubair. Syekh Maimun Zubair sanadnya nyambung kepada Syekh Alawi Al-Maki Al-Hasani Al-Husaini. Nah, beliau berguru kepada nih siapa pengarang kitab Mukhtasar Jidan tuh, Syekh Zaini Dahlan. Langsung satu apa namanya itu, satu generasi. Syekh Alawi ini kuitan dari kepada Sayyid Muhammad. Nah, yang ada sekarang ini Sayyid Ahmad di Makkah. Sayyid Ahmad ini bisi abah namanya Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad bisi abah namanya Sayyid Alawi. Sayyid Alawi bisi abah namanya Sayyid Abbas. Nah, Sayyid Abbas ini ketika ngajar di Makkah, ngajar nahu, beliau ketika ngajar nahu apa ngarannya, Nazm Alfiyah yang 1000 bait itu kalitakan, maksudnya kalitakan tuh ketika ada nahu misalnya nih ulbih langsung syairnya ini, udah pilih syairnya ini di dalam nahu. Nah itu tuh ulama-ulama dulu, malah ulama sekarang nih cara mahnya pada belajarnya. Lanjut plus pondok berpikir lagi anak bicara mah gitu. Kitabnya ada di kayaknya lagi. Yumkinuhu yang berpotensi, yang memungkinkan. Yang mungkin apa salah. Yang mungkin siapa muta'allim hu akan nyama dan hendaknya mengambil siapa muta'allim minal hibzi daripada hafalan, wasyarhi dan mensyarah ma akan sesuatu yumkinuhu yang memungkinkan, yang berpotensi, yang bisa jadi siapa muta'allim hu akan nyema wa yutiqu dan merasa mampu siapa muta'allim hu akan nyema apa fa'ilnya aja. Astagfirullahaladzim. Yutiqu kayaknya. Wa yutiquhu dan merasa mampu hu akannya muta'allim, fa'ilnya di haluhu. Haluhu apa kondisinya muta'allim, gitu. Apaan salah. Bukan muta'allimnya tuh fa'ilnya di yutiqu, bukan, salah. Terlalu bersemangat gitu. Haluhu apa kondisinya muta'allim min ghairi iksarin, min ghairi dari tanpa iksarin memperbanyak, daripada memperbanyak, mumallin sesuai, ingat lah, yang membosankan, jenuh itu koler. Wala taksirin dan tidak ceroboh, tidak sempurna, tidak ceroboh. Mukhillin yang membuat cacat, bijaudatit tahsili dengan bagus
menghasilkan ilmu. Tahsil itu di dalam keilmuan artinya menghasilkan ilmu. Di dalam bagusnya menghasilkan ilmu. Bagusnya menghasilkan ilmu. Ketika ada kalimat itu beridofat, itu bagusnya kadang-kadang bagusnya ditambah katanya. Katanya tuh bagus. Wasalisu dan bermula yang ketiga. Kayak ini maksudnya. Hendaknya Yusudin, seorang santri itu, seorang muta'alim, seorang pelajar, inya mengambil kesempatan di dalam hafalannya, di dalam inya mensyarah kitab. Mensyarah itu mengomentari tadi. Kalau tingkatan antum lah, tingkatan kita ini, ketika membaca syarah, membaca kitab, nah, itu Yusudin, bahasanya apa ya? Kalau antum merasa mampu dengan kondisi tadi, dari antum mengulang tadi kayak ini. Pertanyaannya, kitab-kitab yang sudah antum hatamkan, ya bolehlah kita spell misalnya Mutasajjidan. Apakah dari antum hatam semalam sampai hari ini berapa kali sudah antum baca awal akhir? Di mana giroh, rasa senang atau bentuk kecintaan antum di dalam ilmu, antum mengulangnya biasa kapan? Apakah sudah hatam kitabnya antum biarakan di lemari? Apakah begitu? Seorang penyinta ilmu ada harusnya dibaca. Yang dibaca. Bahkan lagi bisa ngajar. Kalau di dalam posisi antum kan belum. Jadi ya baca pulang bahasa. Sehari kudu sebanyak 5 baris baca. Tapi intens tuh terus menerus. Hari ini baca 5 baris, hari esoknya 5 baris pulang baca. Mudah. Membaca yang sudah berdebit tuh mudah. Antum baca kada berdebit sulit. Anak awak baca yang sudah berdebit nih kitab ini. Seperti mana antum yang waktu ulangan dulu. Baca pulang bahasa. Baca aja. Nah, itu kan akan mengokohkan di dalam keilmuan, akan menguatkan. Tapi Sidin, ketika antum merasa mampu dengan kondisi itu, tanpa memperbanyak, jangan banyak-banyak. Ambisi itu boleh, ambisius jangan. Ambisi itu boleh, ambisius jangan. Antum semangat-semangatnya, oke, aku baca hari ini selambat. Esoknya akan baca lagi. Jangan banyak kayak itu. Sedikit saja, tapi terus menerus. Tahu lah. Nah, ini. Jadi, untuk mengokohkan ilmu itu dibaca ulang. Anak nih pagi tadi baru rekaman. Di antaranya ada yang bertagihan anak. Minta bacakan kitab Mutasajjidan dengan metode tarkib. Ya, Anda baca. Rekamannya insya Allah akan terbit di YouTube. Anda bacakan sekitar 20-30 menit. Anda menyitakan waktu dalam sehari itu insya Allah. Anda baca sesuai tarkibnya. Anda KTP penjelasan di situ. Anda pengen hatam di antum dan hatam secara Anda mutalah. Biasa. Mungkin dari tadi ada yang hendak secara mengambil keilmuannya di YouTube, ya silakan, anak ada apa. Dengan anak baca kitab dengan metode begini, anak berani sampai anak misi anak atau misi cucu, rekaman tadi bisa dipergunakan. Bisa dipergunakan kenapa? Semuanya lengkap, tarkibnya lengkap, domirnya kembalinya ada. Penjelasannya Anda sebutkan, ini patah pria, ini patah pasababiyah, ini patah liliyah, ini patah pria, ini patah pasihah. Nah, sebutkan di situ. Antum hendak mengokohkan, silahkan buka itu kembali. Nah. Jangan situ cepat bacanya. Jadi antum kawan misalnya kayak ini. Antum kalian baca. Tapi hendak mengulangi kita Mutasajjidan. Nah, buka rekaman tadi, antum lihat kitabnya, dengar rekaman anak, cukup. Bisa juga bagi yang kom rebahan nih. Tapi anak tetap belajar. Solusinya ada. Antumnya aja lagi kapan? Kapan tuh tertera di dalam bedahimu sendiri. Bila. Nah, bila. Kalau ada kesempatan langsung gesak. Jangan nunggu kaina. Bila yang kaina akan melahirkan kainanya pulang. Bila kaina ditunda akan melahirkan kaina pulang. Kaina terus enggak? Sebagaimana antum katanya main game, langsung kan main. Ada dek antum kaina gen ya.
Nah, itulah. Ada kan? Nah, ada. Sebagaimana antum misalnya hendak berame atau hendak berhira. Apakah antum kainah haji saja punya lagi? Oh, kata kau pasti. Pasti gini. Kenapa? Makanya antum ketika hendak berhira atau berame langsung terrealisasi. Kenapa? Ketika hendak menggawi langsung digawi. Karena wah kainah gini aja. Aku tadi berhira aja. Ada sakit aja. Ada di mana itu orang? Ada. Ada kayak itu oleh siapa? Ada kan? Nah, kalau guring bisa kainah. Antum guring malam. Kainah gini ya. Makanya antum hanya atau gedang. Harusnya guring lo jam saya ini jauh anda akan agennya. Nah makanya tuh bila kaina tuh ditunda akan membedakan kainanya pulang. Nah, gitu. Antum dalam ini bisa menyikapi. Kenapa di dalam dirimu sendiri itu kata kau mengamalkan. Itu pertanyaan ke diri sendiri dan jawab sebagai PR di rumah. Kalau perlu dikumpul PR-nya. Wasalisu dan bermulai yang ketiga. An yahdhara. Iyalah waspada, berhati-hati. Siapa? Muta'allim. Kalau hadara waspada, kalau hadapa membuang. Dan fi ibtidai amrihi, di dalam ibtidai memulai, start. Amrihi urusannya, perkaranya muta'allim. Berhati-hati, memulai waspada, memulai perkara itu waspada, hati-hati loh. Min istighali, daripada istighal, sibuk atau menyibukkan. Fi ikhtilafi, sibuk ini aur, sibuk ini artinya mencurahkan sesuatu kepada yang kada bermanfaat, sibuk nanya. Fi ikhtilafi, di dalam perselisihan, perdebatan, perbedaan. Bainal ulama'i, baina di antara, zorof. Di antara al ulama'i, beberapa ulama, jamak. Wa bainan nasi, dan di antara manusia. Mutlakan, hal keadaan secara mutlak. Fil aqliyati, ianya bertasdid. Fil aqliyati, di dalam masalah akal. Akal itu artinya rasional, yang masuk akal. Wasam'iyati, dan masalah mendengarkan. Masalah mendengarkan. Fa'innahu, panya pata'alil. Kenapa? Jadi kada boleh ulama dan manusia dan orang-orang itu berselisih pendapat di dalam rasional dan di dalam mendengarkan. Fa'innahu, karena bahwasanya al-istighal fil ikhtilaf, karena bahwasanya al-istighal fil ikhtilaf yuhayyiru, ialah membuat bingung. Ialah membuat bingung. Siapa apa istighal fil ikhtilaf? Apa istighal fil ikhtilaf? Adzihna, akan pikiran. Wayudhishu, dan membingungkan. Jangan membagongkan, membingungkan. Membingungkan. Apa istighal fil ikhtilaf? Apa istighal fil ikhtilaf? Al-aqla, akan akal. Misalnya, ketika antum tahu hal-hal yang bersifat jarang, yang bersifat kontroversi, yang bersifat berbeda pendapat, mohon jangan dibuka kepada orang awam. Kapan nih? Ada orang ulama berorasi, berceramah di dalam ceramahnya.
Kata beliau, hukum fikih itu ketika kita beretikaf di masjid, lalu kita bersalaman dengan orang, maka iktikaf kita tadi batal. Kita harus bahasa yang ini. Antum, yang dulu, kira-kira nih, apa gerang? Pembatal iktikaf itu apa gerang? Pembatal iktikaf. Antum pernah beriktikaf lah di masjid? Hah? Anda pernah kan? Berarti kalau masalah rajin nggak usah berniat iktikaf. Iktikaf tahu iktikaf lah. Iktikaf tahu iktikaf lah. Nggak tahu iktikaf? Oh, tiap hari ke masjid nih. Tiap hari ke langgar, tiap Jumat ke masjid, besok ke masjid. Iktikaf itu berniat bahwasanya aku berdiam di dalam masjid ini. Ketika antum masuk dan benar itu sampai bulik, antum dapat pahala. Diam saja. Tapi makanya ada di dinding-dinding aja. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi taala. Itu dibaca bener ya. Antum belajar fikih secara sitin masalahnya itu tangga ibadah. Kenapa? Ada tahu? Ada dijelasan ke guru? Ada dijelasan guru ah. Jadi ada tahu etikap. Nah, etikap itu berdiam di masjid. Nah, pembatalnya itu antum keluar atau antum bernajis atau antum corot di dalam tuh batal jadinya. Ini pembatal ini bujur nih, nasional nih. Nah, ada yang ikhtilaf, maksudnya bujur itu, tapi berbeda pendapat. Disebutkanlah di dalam ceramah tadi, bahwasanya iktikaf itu batal ketika kita bersalaman. Anda ketika dengar ini orang tua Anda bisa. Tadi jadi langgar pengajian, guru A menyampaikan ini. Jauh ini. Kalaulah misalnya benar, anak ada sana namanya belum lah. Di dalam fikih yang anak pelajari, kedua belum menemui. Mungkin ada dalam kitab yang lain, mungkin. Tujuan ada yang dimaksudin itu. Tapi kayak ini. Ketika si ulama tadi nyambat tentang perselisihan di dalam hukum ini, itu akan menjadikan si murid atau si jamaahnya nih bingung. Berarti kita lancar imbas sembayangannya jangan bisa salaman. Kenapa? Betul etika kita aja. Nah, pemahaman orang itu jadinya. Berarti kita aja kan orang bila imbas sembayangan tuh salaman aja biasanya. Imbas salaman kalau sembahyang subuh lah biasanya doa kami itu orang begenan orang bahasa. Nanya bawirin atau be amaliyah apakah? Nah, jadi itu batal. Cana sebujurnya ketika antum seorang ulama tahu hal-hal yang ikhtilaf itu kada usah disampaikan ke umum. Ini akan menjadikan bingung kepada orang awam nih. Ya, itu aja. Kita dengar itu, kuitan anaknya bet. Ya, anak, kan mai ini kada usah gini empat. Maksudnya ketika bingung, usah diumpat ini akan menjadikan pecah kepada kepalanya si santri tadi atau si murid tadi. Kenapa? Orang akan menganggap bahwasanya Islam tuh sesulit itu beragama nih. Islam tuh sesulit itu beragama. Padahal adakah itu? Islam tuh kullu ad-dinu muyassar. Agama itu mudah. Wala tu'assar, jangan dipersulit. Hukum-hukum yang sulit dipersulit agama. Jadinya orang-orang anak masuk ke dalam agama Islam melihat kita nak kaku dalam beribadah nih. Majinya lapanya itu beribadah. Dia jadi yang masuk Islamnya. Nah, takutnya. Jadi santai. Ambil yang mudah. Bahkan di dalam kitab masalah haid, orang berbinan haid nih. Nah, di situ seorang imam namanya Imam Suyuti yang mengarang kitab Tafsir Al-Jalain itu, semua ulama sepakat. Ketika si wanita bebinian tadi, inya masih ada darah haidnya, tapi inya sudah selesai sampai batas akhir haidnya, maka di situ mandi loh, hanya boleh dukhul, hanya boleh bersenggama, hanya boleh suaminya mendatanginya. Tapi Imam Suyuti mengeluarkan fatwa. Imam Suyuti alim luar biasa. Jisidin, ketika darahnya sudah terhenti, si suami hendak mendatangi boleh. Nah, mudah kan? Bubuhan nang apa ngarannya nih? Heg, tau heg? Bilang tau heg, sangian berang.
Antum paham merasa tuh? Antum ini ngeh ya. Ketika antum beristri 15 hari nganggur nih senjata mukmin. Ketika jibini kulon ampe dahit yang lain. Nah, bah. Ketika itu juga detik itu juga cepat dimandi lagi ya. Nah, kan gitu. Imam Suyuti yang ngangkat fatwa bahwasanya izin ketika darah sudah terhenti boleh langsung dukul. Nah, mudah kada itu beragama? Mudah kada bagi orang-orang yang maaf nih. Apa ngarannya tuh? Hyper atau hyper. Nah, itu tidak mudah ini. Nah, ketika ada orang-orang yang hyper ini, mudah kada baginya beragama? Mudah dong. Kada harus mandi. Coba kayaknya orang yang hyper. Wah, Jano aku dingin lah, dingin mandi. Nah, kayaknya sulit nggak ini? Ada patungnya sapi Imam Suyuti ini. Nah, gampang jadinya. Kan kau tuh, bikin antum nahanya kaliannya. Nah, boleh. Gampang kan itu beragama. Itu yang dipadahkan kaum umat. Jangan mempersulit. Maksud, wah, lawan belum aja. Isok aja. Dingin malam, nah tahu. Kasihan kok itu orang. Jadi ketika kita melakukan fatwa atau komentar-komentar kayak ini terhadap orang awam, inya, mudah bagaimana nyaman deh. Nah, apa itu? Ini mempersulit mah. Apa dalam Al-Quran tuh? La ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy. La ikraha fid din. Kada ada paksaan dalam agama itu. Artinya antum ketika peluangnya ada, silakan kalau Pak. Nah, itu. Jadi mudah agamanya. Ini dipersulit-sulitnya, aduh. Anak belajar, baca ini dulu, baca itu dulu, bahapsian dulu, ini dulu, doanya panjang-panjang, belajarnya 5 menit lagi ini. Hapsi 10 sejam, doanya 10 menit, tahlilnya 30 menit, belajarnya 10 menit itu ngantuk orang. Ngantuk deh itu deh. Dapatnya hapsi tadi nah. Belajarnya ngantuk orang. Nah, anak ketika tahu di dalam kitab Qimatul Zaman, anak lagi biasanya anak ini. Nawain ta'aluma wa ta'lima membaca seorang jauh itu langsung kita bismillahirrahmanirrahim langsung belajar gitu. Supaya apa? Antum lagi pers-persnya nih. Walaupun ada yang tak lewat juga. Nah, itu di luar kendali dah itu dah. Mungkin ini tadi jam 3 guring gitu juga. Oh, jangan. Anuan hujan nih, ada mau yang guring. Padahal guring yang hujan nih nyaman namanya guring aja. Nah, itu. Terus jangan diungkai lah sesuatu bukan di dalam nahu, di dalam hukum yang lain. Di dalam nahu antum misalnya langka, di sini antum langka patah perih antum tahu patah sebabiyah papasihah patah aliliyah antum keluaran tuh ketar-ketiran nang ada sahune itu sebutan jiwan alihana. Jadi kita baca apanya kita kitab Mu'tasidin atau kitab apakah nang kita sama-sama hatam di guru kita. Baca kita mau sajidan antum baca lawan itu bukannya nanti baca pasti ada bedanya. Jadi kami kenapa jadi kami baca ini kamu tahu lah apanya tuh patah perinya iya kan aja. Nah, ini perselisihan mungkin tapi bukan perselisihan ini nggak tahu padahal itu orang apa sombong dikit orang apa supaya merendahkan supaya mematahkan kenapa kamu itu belajar. Nah itu gurunya akan menjadi hina jadinya maksudnya hina tuh tercoreng kenapa guru kok dulu akan mulai jadi lagi. Nah bahkan gurunya tahu sebenarnya tapi kan dia diajari. Nah itu pertanyaan kepada gurunya kenapa kan diajari murid antum bisa kenapa muridnya kan ditumbahkan ilmu ke muridnya. Bal bahkan yutkinu menguasai siapa muta'allim awalan di permulaan. Bal bahkan yutkinu menguasai siapa muta'allim mutkin tuh menguasai. Ana bisa gurunya ini bisi apa kan itu bisi selir atau selir istri barang. Nah, namanya Ummu Kais Abdul Bar namanya Kais. Umi siapa kan itu Ustaji siapa tuh namanya Pipi Siska Pipi Rahmawati jangan sih. Nah, orang Malang Binusa Topik. Beliau tuh kalau anak ada salap 1 minggu itu hatam Al-Quran
hatam Al-Quran dengan baca bapa. Beliau ketika nyapu muraja Al-Quran, ketika menyusui anak muraja Al-Quran, ketika masak muraja Al-Quran. 1 minggu hatam, 1 minggu hatam, 1 minggu hatam. Dan hatamnya tadi kadang baca gitu, deser ya hafalan. Jadi ketika aku nyejar bini nyejar lagi ini, ketika biniku tuh nya kadingat sambungannya nih, nya ada nambah Al-Quran, kadina mau Al-Quran, diminta oleh laki sidin mukakan. Karena buka kenapa? Bila yang buka sendiri itu nyanyat kena. Karena buka ulang, karena buka ulang, karena buka ulang. Ini enak. Jadi sidin mulai dari hafal, mulai lihat hatam nih hafal sampai sekarang 1 minggu itu hafal. Pasti murajaahnya. Nah, itu lebih biasa. Itu ada orang itu. Mungkin di dalam diri kita, wah aneh ini nah, aneh ini. Ada, ini nyata. Ada. Ridwan bertetangganya. Mungkin nggak tahu Ridwan nih. Ridwan tahu lah. Nggak tahu Ridwan. Ada Ridwan nih di kampung Mamantan Menteng itu ahlul Quran. Nah 1 minggunya hatam, 1 minggunya hatam. Itu fardu ain ke fardu kifayah lah. Fardu kifayah harus keberatan kan betul harus kita juga. Fardu ain, fardu kifayah. Nah ketika ada satu orang kayak itu di kampung, ini akan menggugurkan dosa-dosa orang di kampung lain. Maksudnya di kampung itu. Karena harus ada satu orang yang menjadi ahli kan di dalam keilmuan tuh. Ketika sudah ada menjadi ahli dalam keilmuan tadi, maka orang lain dosanya sudah ditanggung orangnya. Bukan dosanya. Dosanya Pak I-nya tadi, orang lain itu kada menjadi dosa. Di kampung misalnya pas Selasa, Saikong ada nih bisa membaca kitab bertarkib nahunya pasti. Yang dihiganya 10 orangnya 10 kampung, 10 rumah ke belakang ke kiri ke muka ke kanan. Kadang bisanya antum menjadi fardu kifayah. Dibinya tajun misalnya, ada deh nahu bisa nahu, antum bisa nahu, antum fardu kifayah. Maksudnya menjadikan dosa orang kampung tadi terhapuskan gara-gara antum. Nah, harusnya terima kasih tuh. Harusnya setiap hari nyuruh duit dah. Paling nggak ada 5.000 ya setiap kampung tadi. Karena ini menggugurkan dosa nih. Itu. Ini bukannya buat nih kitab ini kita belajar. Awalan di permulaan kitaban akan kitab. Wahidan yang satu. Jadi kalau ada kata-kata kitaban wahidan, ujungnya wahidan kayak ini, itu biasanya dipaling artinya. Awalan di permulaan kitaban wahidan, satu kitab. Biasanya itu artinya. Kalau tarkibnya kitaban wahidan, kitab yang satu, ya kayak itu. Secara tarkib mana perkataannya kayak itu. Tapi kalau pengertiannya bagusnya satu kitab. Nah, jadi Gisidin di dalam antum memulai satu kitab itu kuasai. Di antara cara menguasainya untuk pondasi, untuk porsi-porsi antum nih sudah hatam dibaca bahasa ulang. Nah, Ridwan sudah dibaca kah ulang? Kitab hatam Mu'tasidin itu sudah dibaca lah. Membaca ulang bahasa sudah. Rapi sudah dalam membaca ulang lah. Rapa maksudnya Pak. Yang antum hatam kita Mu'tasidin antum baca ulang bahasa. Sudahlah. Awal akhir sudahlah. Nah, baca ulang. Gitu. Supaya apa? Supaya menguasai antum bepada aku jadi bisa nahu. Mu'tasidin enggak dibaca lagi. Itu lucu. Lucu banget. Mengaku-ngaku tapi kada sesuai fakta. Fi apa nih? Fi fannin wahidin, di dalam pak wahidin yang satu. Cara perkataannya kayak itu debitnya, tapi kalau secara global fi fannin wahidin di dalam satu pak. Itu globalnya. Kitaban wa kutuban, salah. Wa kutuban dan beberapa kitab. Fi fununin di dalam beberapa pak. Fan itu funun itu jamak daripada fanin atau fannun, fannani, funun. Nah, ada namanya seorang mutafannin. Orangnya di Jember, Jawa Timur, tepatnya di Jember. Sarang. Di Sarang. Sarang. Namanya Syekh Maimun Zubair.
Bisi anak namanya Gus Najih. Bisi anak ngarannya Gus Idror. Bisi anak namanya banyak. Semua anak alim berdan. Ikut-ikutan juga alim, ikut-ikutan pokoknya. Ikut alim juga di antara muridnya yang pengarangnya masyhur hari ini Gus Baha. Gus Baha itu muridnya daripada Muhammad Zubair. Untuk mungkin nggak tahu, tapi supaya anda tahu, anda ceritakan siapa sosok Maimun Zubair, seorang ulama dari kota Jawa Tengah, Jawa Timur. Bukan Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Tengah. Apaan? Jawa Tengah itu Surabaya. Jawa Tengah, Jawa Timur tuh. Jawa Tengah, Jember lah. Mungkin ada yang salah. Pokoknya di Sarang. Sarang namanya. Ada pondok namanya Al Anwar. Nah, Al Anwar. Sarang. Oh, ben Jember. Rembang. Nah, di Rembang namanya. Rembang, Sarang. Nah, kita banyak Kalimantan, tepatnya di Amuntai. Amuntai di Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan di Indonesia. Nah, itu Indonesia diperkecil Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan diperkecil Hulu Sungai Utara. Hulu Sungai Utara diperkecil Karamat. Nah, Karamat diperkecil Al-Karamah. Nah, itu ngarannya. Nah, itu. Indonesia diperkecil menjadi apa tadi? Jawa Tengah. Jawa Tengah ada Jember. Rembang. Di Rembang ada pulang Sarang. Sarang itu ada pondok namanya Al Anwar. Nah, itu. Nah, di situ ada seorang ulama namanya Muhammad Zubair. Si anak mengarang kitab lebih ratusan kitab. Dan kitabnya yang bahasa Indonesia sekitar ratusan, yang bahasa Arab sekitar ratusan. Dan kitabnya itu bukan tipis tapi berjilid-jilid. Ada kabar yang sampai ke anak tadi guru menjambat bahwasanya beliau di bulan Ramadan tahun berapakah pernah mengaji namanya kitab Ad-Dalailun Nubuwah. Kamu tahu itu berapa jilid? 6 jilid. Habis dikaji sampai awal akhir oleh beliau. Wah, ada orang kayak ini. Kita kitab setipis ini butuh waktu setengah tahun hanya hatam. Beliau 1 bulan Ramadan hatam. Aduh, ada orang masih hidup orangnya. Antum nggak kagum nggak itu? Kagumnya dengan orang-orang yang karamah. Yang karamah tadi mungkin antum nggak tahu juga. Harusnya apa ngaran tuh? Kekagumannya tuh orang-orang seperti itu loh. Orang yang bisa menghatamkan ribuan kitab. Orang yang bisa membaca ribuan kitab. Bahkan mempunyai perpustakaan kitab. Siapa semalam? Syekh Ali Al-Qunna, Syekh Ali Al-Jumu'ah. Ketika ada orang santrinya yang masuk lalu beralibi, wah kitab banyak kayak ini. Tak baca aja ya. Antum nih jangan kayak itu. Salah pertanyaan tuh balik ini, berapa kali dah hatam baca kayak itu. Mah antum browsing dia perpustakaan Syekh Ali Al-Jumu'ah gana pada ini antum beliau memesan 1 rumah untuk kitab aja, khusus kitab. Wah, itu sebenarnya masih hidup di Mesir sana, Aljazair, Kairo Mesir, masih hidup orangnya. Kagumnya orang-orang kayak itu. Nah, anak-anak ceritakan supaya antum tahu ada namanya ulama Syekh Ali Al-Jumu'ah, ulama Mesir bisa tuh sampai menjadi mufti. Mufti itu orang yang diperpegangi di dalam apa nggak ada ilmu kalam kan lah. Nah, itu ilmu kalam itu tauhid lah. Terus tadi inkana jika ada siapa muta'alim, ini insartiyah, kodenya sin. Inkana jika ada siapa muta'alim yahtamilu, ialah berpotensi, berkemungkinan, berpotensi, bisa jadi. Siapa muta'alim dzalika akan kutuban fi funun. Kutuban fi funun.
ala tariqatin atas tariqatin wahidatin atas metode atau metode. Kalau kada tahu metode cara barang. Kalau kada tahu cara tutorial barang. Oh tutorial lah. Unboxing. Apa unboxing aja? Tutorial aja. Tutorial guring di kelas apa aja? Nah, ada. Tutor. Yang paling kawan nih, oke paling kawan kan. Bagus kawan kan. Mentutor kan. Lanjut. Tariqatin wahidatin. Dalam atas satu metode atau metode yang satu. Tarkibnya itu. Yartadiha yang meridhai. Nah, ridho. Meridhai. Yang meridhai ini naat lah, sifat. Tanwin bertemu PL. Ha akannya kutuban fi funun atau dalik bisa juga. Kembalinya ke dalik juga. Lahu baginya muta'allim. Syekhuhu siapa gurunya muta'allim. Syekhuhu siapa gurunya muta'allim. Wa in kana dan jika ada innya in syartiyah. Di sini in syartiyahnya tidak perlu jawab. Makanya tadi ketika anak in kana ihtamala in kana yahtamilu dzalika ala tariqatin wahidatin yartadiha lahu syekhu. Anak ada kan maka. Ada kan? Nah, kadang-kadang in syartiyah itu perlu jawab, kadang-kadang kada perlu jawab. Kadang-kadang gitu. In kanat jika ada tariqatu syekhi. Apa? Tariqatu metode, cara. Metode atau cara. Sistem. Nah. Sistem atau sistem lah. Syekhihi gurunya muta'alim. Pak L-nya sudah. Khabarnya kanat. Naqlu madzahibi. Salah. Naqla madzahibi. Khabar ini khabar nasab. Naqla madzahibi. Ialah memindah. Al-madzahibi ini jamak. Beberapa mazhab. Di dalam orang yang berhaji dan berumrah itu biasanya kalau di kota Mekah tawaf atau sa'i bergabung kadakah lawan perempuan. Nah, bergabung. Nah, mazhab kita Syafi'i kalau tegatuk lelaki dengan bebini maka batalkah kadakah wudunya? Batal. Maka orang yang ketika biasanya berhaji kebanyakan bertaklid kepada imam lain. Untuk apa? Imam Malik itu ketika begatuk bebini lelaki kada betal bertaklid. Padahal di dalam mazhab Imam Syafi'i ada namanya kaul jadid, ada namanya kaul qadim. Kaul jadid, kaul qadim. Kaul qadim itu kaul pendapat beliau yang terdahulu. Kaul jadid pendapat beliau yang baru. Di dalam kaul jadidnya ada beliau mengatakan di dalam kondisi darurat diperbolehkan. Bukan diperbolehkan. Artinya tidak mengapa. Artinya kayak ini. Begatuknya lelaki membini kada mulabata. Dalam masih ruang lingkup mazhab Imam Syafi'i ada itu. Kenapa ulama hari ini mungkin atau lah kurang wawasannya atau kadebenya membaca kitab Imam Syafi'i, mazhab kita Imam Syafi'i, lalu bertaklid kepada imam lain. Padahal imam kita ada ya. Ini perselisihan karena ketika ada kayak itu si gurunya harusnya jangan berpindah kepada mazhab lain. Itu tanya.
Banyak nih. Itu harus diingatkan lang. Kayak ini. Seorang perempuan menjapai seorang lelaki. Inya sama-sama bodoh keduanya. Yang batal laki-lakinya ke bininya kan? Ya dua-dua dong. Dua-duanya. Nah, beda kasus kayaknya. Afwan. Apalah. Antum di Sipaler. Kawan di Sipaler. Ya kan? Siapakah di Sipaler? Keluar. Nah. Lalu apa nih? Misalnya si A, Adul, lawan si B. A menjapai senjata mukminnya B. Nah, yang batal siapa? Yang batal wudunya siapa? Yang menjapai A, atau berdua atau yang dijapai ya? Di nang menjapai ada batal. Malmus. Malmus tuh orang yang menjapai yang betul. Nah, orang yang dijapai kada betulnya. Kenapa? Ini kecuali nya kenyamanan. Itu lain kisah. Ada betul. Gitu. Nah. Tapi ini jangan dipahami. Karena jabai lah, jangan nih. Karena jabaian aja jangan. Enak kata gian. Kalau bintang kata mau lapas. Kalau begini, betul. Jangan dipahami nih. Oh berarti jar karena ayangku mau betul. Ya jangan. Itu batal kan anu begini lagi. Nah, itu. Beda lah menjapai lawan bejapai lain. Bejapai itu. Nah ini bejapai. Tapi kalau nah ini terjapai, menjapai. Atau japai aku aja, itu benar itu. Seorang udah minta. Paham ini. Dan itu masih dari menongkak ruang lingkup yang Syafi'i, madhab Syafi'i. Kenapa kita harus pindah madhab? Ada namanya fiqhul Islam wa adillatuh. Nah, itu perbandingan madhab 4. Ada namanya madzhabul arba'ah. Kan usah belajar itu. Maksudnya boleh belajar itu, tapi sebagai wawasan aja. Kitab Imam Syafi'i ini banyak banget. Kenapa harus belajar yang lain? Cukup. Di madhab Imam Syafi'i ini cukup. Nah, jadi si gurunya tadi jangan memindah kepada beberapa madhab. Wal ikhtilafi dan perselisihan, perdebatan. Perselisihan atau perdebatan. Walam yakun lahu ra'yun wahidun, walam dan tidak ada. Lahu kabar muqaddam, ialah baginya nyanya syekhihi. Ialah baginya syekhihi ra'yun isim kana, isim yakun. Ra'yun apa pendapat? Wahidun yang satu. Nah, secara globalnya satu pendapat. Nah, itu. Qala al-Ghazali berkata siapa? Imam namanya Muhammad bin Muhammad. Nah. Ada imam namanya Imam siapa yang mengarang tuh? Imam Rafi'i kan? Imam Ramli, nah, apaan? Imam Ramli. Imam Ramli itu namanya Muhammad bin Ahmad. Kalau Imam Rafi'i namanya Muhammad bin Ahmad. Tak paling mana yuk? Ahmad bin Muhammad. Ahmad bin Muhammad. Itu Imam Rafi'i. Imam Rafi'i Ahmad bin Muhammad. Kalau Imam Ramli Muhammad bin Ahmad. Ada namanya Imam Sabra Malisi Muhammad bin Muhammad. 3 orang ini yang mengarang kitab Nihayatul Muhtaj, Mughnil Muhtaj, Tuhfatul Muhtaj. Nah, pelopor di dalam keilmuan fikih di dalam madhab Imam Syafi'i. 3 orang nih, pendekar fikih. Satunya lagi Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, ini luar biasa nih. 3 orang nih. Satu siapa tadi? Imam Rafi'i, kedua Imam Ramli, ketiga Imam Sabra Malisi, keempat Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. 3 ini
adalah pendekar fikihnya Imam Syafi'i ini. Antum ada tahu ini kuar-kuar fikih, tapi kada tahu empat pendekar nih. Tuh lucu bang. Tahu tuh ngarannya. Anak dikenalkan oleh guru juga. Dulu anak kada tahu juga. Nah, sekarang anak tularkan ke antum. Jadi anak sini bertulisan. Nah, di sini nih nanti curahkan keilmuanmu semuanya untuk santri. Selama antum bisa. Catatannya. Jadi ketika anak belajar, ketika ngajar, anak ingat ini. Oh, ketika anak tahu, dah langsung belabas namanya sambet beritahu padahkan. Kadang menyimpan ilmu tuh ada nyaman juga. Fal yahdar, maka hendaknya waspada siapa muta'allim minhu daripadanya naqlal madzahib wal ikhtilaf. Naqlal madzahib wal ikhtilaf. Wal yahdar, dan hendaknya berwaspada, berhati-hati siapa muta'allim minhu daripadanya naqlal madzahib wal ikhtilaf. Fa inna daruratahu, fa inna, karena ta'lil ain ada di sini. Karena bahwasanya dararahu mudarat. Tahu mudarat? Akibat, dampak buruk. Mudarat namanya. Antum makan durian. Nyaman kan mau durian? Nyaman. Makan sebiji berdampak ada? Ada. Makan 10 biji berdampak ada? Berdampak. Nyatanya ke dompet lo berdampak. Dampaknya ke dompet. Tuh nanya darurat. Darurat bukan berarti sesuatu yang kalau awal lagi jar darurat jar. Pas awal beli juga. Kadang-kadang itu diartikan. Tapi di sini artinya ini akibat. Sebab melakukan ketika akibatnya ini buruk. Nah, fa'inna darurahu, karena bahwasanya daruratnya, mudaratnya naqlal madahib wal ikhtilaf, katuju menganuakan perselisihan pendapat. Perselisihan pendapat. Di dalam madhab imam kita Syafi'i, bertayamum itu mulai tangan sini sampai situ. Tapi kalau madhab Imam Malik mulai sini sampai pergelangan tangan. Nah, ini si santri kada usah sibuk di dalam memahami itu jidin. Kenapa? Itu kada penting juga. Antum kada boleh wudu dengan Imam Malik madhabnya. Sembahyang Imam Syafi'i, itu ngarannya talfiq, mencampur aduk. Rawa ada boleh gitu. Nah, jadi antum hendak kayak itu, maka sembahyang kayak Pak Imam Malik juga. Itu maksudnya. Ada kau mentalpik nih, wudunya nompat Imam Syafi'i, sembahyangnya nah cocok ini. Ini ngarannya ikam mencari keuntungan dalam agama. Nama ikam kehendaki, nama ikam katuju, ikam pakai. Nah, kan boleh. Aku jar rencana nyamannya dalam agama ini. Ada boleh gitu. Terus aksaru ialah lebih banyak. Jadi orang yang katuju mencari perselisihan pendapat, madhab ini kayak ini, madhab itu kayak itu, madhab ini kayak itu, madhab ini itu lebih banyak mudaratnya jisidin daripada min naf'i, ketimbang. Minnya artinya ketimbang, daripada boleh ya. Tapi supaya lebih memahami ketimbang, min ketimbang, an-naf'i manfaat minhu bihi darinya naqlal madahib. Naqlal madahib. Di dalam nahwu pun ada. Kalau antum belajar namanya kitab Qatrun Nada Wabal Wasada. Itu banyak perselisihan. Laisa bisa disebut huruf, laisa bisa disebut fi'il, laisa bisa disebut isim. Nah, itu bagaimana beda-beda. Kalau fi'il membutuhkan fa'il dan maf'ul. Kalau isim membutuhkan kepada isimnya dan khabarnya. Kalau huruf kada beramal. Nah, ini perselisihan pendapat. Kada usah sibuk di situ. Boleh sebagai wawasan. Anak tahu, tapi anak harus menyampaikan itu. Ini percontohan lah.
Mana malu nih ya, ini contoh bentar ya. Anda jangan bohong lah, ada. Wakadhalika dan begitu juga apa? Wal yahdar minhu. Berapa menit nih ini? Enak ini nggak, os upload. Wah, sajam.